Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Mari berdiri bersama, let's sing it again. Bertangan bersama. Hey. Bersama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sama-sama tangannya, here we go. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Everybody. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Clap your hands together. With your faith, sing it together. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama-sama tangannya, here we go. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Everybody. Aku dilimpahi karena Allah sanggup menyediakan. Oh, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Everybody clap your hands together. Sebab balasanku limpahkan segala, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. So kita katakan, aku diberkati, come on. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Are you ready? Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, yeah. Giving shower Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan acara kami. Persiapkan hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome. Jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengar bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian.
Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share link di teman-teman kalian ya, supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Selanjutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahannya melalui transfer di rekening yang ada di bawah ini. Oke, yang terakhir, Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di Komsel kalian masing-masing via online ataupun offline. Jadi, jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam Komsel online ataupun offline. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo teman-teman, welcome to online teen service. Perkenalkan saya Musa, dan di bulan ini kita mau belajar tentang aset teman-teman. Di minggu yang pertama kita belajar tentang aset waktu, bagaimana kita disuruh pinter sama Tuhan untuk mengatur waktu. Di part yang kemarin, part yang kedua, kita belajar tentang aset disiplin. Jadi setiap kita harus disiplin waktu, disiplin tenaga, disiplin apapun untuk jadi yang terbaik. Nah, di minggu ini, di part yang ketiga, kita akan belajar tentang ini teman-teman. Aset uang. Kita ucapkan bersama-sama, aset uang. Di part ketiga kita akan membahas tentang ini, aset uang. Aset uang, semua orang suka uang. Saya suka uang, orang tua kalian suka uang, banyak orang suka sama uang. Tapi di part ini kita belajar tentang gini, belajar kebesaran hati soal aset uang, teman-teman. Nah, ada sebuah cerita. Suatu ketika si Angel ini dapat uang ya, dari 200.000 dari opanya, dan dia tuh seneng banget. Dapat happy banget, dia seneng banget, happy. Dan sampai di rumah, adiknya yang namanya Catherine itu bohong sama Angel. Dia bilang kalau dia dapat 300.000 dari opanya. Langsung rasa happy si Angel itu berubah drastis teman-teman. Yang awalnya sikapnya positif, senyum-senyum sendiri, itu seketika itu berubah jadi nggak terima, jadi nggak happy, jadi kecewa, nggak bisa senyum, dan sikapnya jadi negatif. What happened dengan cerita ini? Ada sesuatu dalam diri kita setiap kali kita membandingkan diri kita di area keuangan, di area kepemilikan. Di area keuangan, banyak kita bergumul dengan rasa sakit hati, tamuk, serakah, boros, pelit, bahkan rasa malas dan rasa yang negatif. Dan hari ini kita perlu ingat kata-kata ini teman-teman. Tagline kita pada minggu ini, belajar kebesaran hati membawa keuntungan besar. Belajar kebesaran hati membawa keuntungan besar. Ada sebuah teks di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini sebuah ayat yang kita banyak tahu, tapi melakukannya mungkin gak mudah. Tapi di AOC kita nggak hanya diajarkan memberi, kita diajarkan gini, seimbang, mendapat, mengelola, dan memberi. Ini 3 hal yang harus seimbang teman-teman. Tapi yang terjadi saat kita sudah mendapat, biasanya gini, kalau kita sudah mendapat, kita sudah dapat yang enak, kadang kita lupa akan gaya hidup kita, bahkan lupa untuk mengelola keuangan kita, maka jadinya akan jadi berantakan dan akhirnya menjadi susah. Ini sering terjadi kepada kita, saya dan banyak anak Tuhan. Kalau waktunya hidup susah, janji-janji memberi, janji-janji menjadikan Tuhan pusat hidupnya. Giliran sudah dapat berkat, yang dipikirin itu apa? Gaya hidup, naik dulu. So ingat teman-teman, belajar kebesaran hati itu membawa keuntungan yang besar. Kenapa dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima? Yang pertama, memberi itu menetralkan hati kita. Kenapa dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima? Yang pertama adalah memberi menetralkan hati kita. Ibarat sebuah gelas nih, ini teman-teman ada ilustrasi, ini ibarat sebuah gelas yang sudah diisi teh dan diisi gula.
dengan manis. Terus kita kelola, kita campur dengan es batu. Ya, oke. Apalagi di Surabaya teman-teman ya. Hari ini sangat panas sekali, kalau minum es teh itu rasanya seger banget gitu loh. Tapi kita cek, ini saya rasakan ya. Teh campur gula yang banyak terus campur es batu memang enak. Tapi manisnya kelebihan teman-teman. Gimana caranya supaya kita itu bisa menetralkan es teh ini supaya kita nggak gampang haus? Netralnya gimana? Kita harus tambah lebih banyak air supaya rasa manisnya berkurang atau dinetralkan. Kita coba ya. Enak sekali nih es teh. Lah, rasa manisnya itu dinetralkan oleh air putih ini. Sama halnya dengan hati kita. Kalau kita hanya mendapat, kita akan jadi tamak dan serakah. Kalau kita hanya mengelola, kita akan jadi kikir dan pelit. Memberi itu menetralkan hati kita. Menetralkan hati kita dari apa? Dari egois, dari iri, dari keserakahan, dari kekikiran. Memberi membuat hati dan hidup kita itu menjadi seimbang. Dari sejak muda, saat kamu menerima uang jajan atau uang apapun itu, selain belajar menabung dan mengumpulkan dengan tepat, jangan lupa juga belajar perpuluhan dan memberi, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberi membuat uang jadi hamba bagi kita. Yang kedua adalah memberi membuat uang jadi hamba bagi kita. Ingatkan kalau uang adalah tuan yang jahat, tapi juga hamba yang baik. Nggak sedikit anak muda diperbudak oleh uang. Cara untuk memperhamba uang adalah dengan apa? Memberi perpuluhan dan memberi. Ingat teman-teman, belajar kebesaran hati membawa keuntungan yang besar. Untungnya apa sih kalau uang diperhamba oleh kita? Yang pertama adalah hati kita sehat soal uang. Yang kedua, pengaturan uang kita itu juga sehat. Penggunaan uang kita itu menjadi bijak. Kalau kita diperhamba oleh uang, kamu nggak akan ada habisnya membandingkan diri dengan orang lain. Dan ini bahaya banget buat kita. Membandingkan diri dengan orang lain itu seperti orang lomba lari nih, tapi lari di tempat. Dan sementara orang lain sudah lari maju karena kita apa? Nggak fokus pada diri kita, nggak fokus pada apa? Perlombaan kita, tapi fokus ngelihat orang lain. Jadi kita apa? Iri, kita kecewa karena melihat pencapaian orang lain. Kita jadi sehat secara hati dan keuangan dengan memperhamba uang kita. Yang ketiga adalah yang kita belajar bersama-sama. Yang ketiga, memberi adalah belajar membuat Tuhan jadi pusat hidup kita. Saya ulangi teman-teman. Yang ketiga, memberi adalah belajar membuat Tuhan jadi pusat hidup kita. Membuat Tuhan jadi pusat hidup kita tidaklah mudah. Karena Tuhan seringkali kita gantikan dengan hal yang baik atau yang kita sukai. Dengan hal yang lainnya. Dengan kegiatan-kegiatan atau hobi-hobi kita yang kita sukai atau orang lain dan lain-lain. Padahal ada sebuah ayat menarik di Alkitab. Kita buka sama-sama ya teman-teman. Di Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Untuk Tuhan bisa jadi pusat hidup kita, maka kita perlu dididik. Kita semua perlu dididik. Masalahnya sih gini, di rumah kita, orang tua kita, di sekolah kita, di lingkungan kita nggak diajari dan nggak dicontohi atau nggak diajari untuk membuat Tuhan jadi pusat hidup kita. Memberi melalui perpuluhan adalah salah satu cara mendidik setiap kita untuk belajar membuat Tuhan jadi pusat hidup kita. Ingat teman-teman, belajar kebesaran hati itu membuat keuntungan besar bagi kita. Nah teman-teman, mulai hari ini ambil keputusan untuk belajar memberi perpuluhan dengan jujur dan rutin. Perpuluhan kita bukan uang sumbangan. Uang sumbangan itu artinya kita menolong orang yang tidak mampu. Tapi gini, perpuluhan itu membawa
kembali apa yang Tuhan berikan kepada kita dan menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang powerful, yang hebat, yang selalu setia bagi hidup kita. Ayo teman-teman, kita harus jadi generasi yang cinta Tuhan. Hati kita harus sehat. Hidup kita tidak jadi hamba uang. Dan Tuhan itu harus jadi pusat hidup kita. Dengan apa? Dengan belajar memberi perpuluhan dengan setia dan jujur. Nah teman-teman, di part yang ketiga kita sudah belajar kenapa dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang pertama adalah memberi menetralkan hati kita. Yang kedua, memberi membuat uang jadi hamba bagi kita. Yang ketiga, memberi adalah belajar membuat Tuhan jadi pusat hidup kita. Memberi memang gak mudah, ngelola aset keuangan memang tidak mudah. Membuat Tuhan jadi pusat hidup kita memang gak mudah. Tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun kita, biarlah Tuhan juga yang menuntun kita untuk menjadi lebih baik ke depan. Sampai ketemu teman-teman di part yang selanjutnya. Tuhan memberkati.